Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai inovasi kurikulum 2013 yang terdapat pada proses pembelajaran di SD. A. Yaitu inovasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tahun 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Inovasi kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. B. Esensi inovasi kurikulum 2013. Menurut Fatur, tahun 2013, yang paling esensial dalam kurikulum 2013 yaitu mengenai persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Persiapan pembelajaran berkaitan dengan administrasi. Pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan metode dan pendekatan. Sedangkan pasca pembelajaran berkaitan dengan penilaian. C. Metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan di SJ. Pada pelaksanaan pembelajaran terdapat paling tidak 3 kata kunci yang harus guru perhatikan, yaitu scientific approach atau pendekatan ilmiah, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Esensi pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik pada hakikatnya adalah sebuah proses pembelajaran yang dilakukan di kelas-kelas bisa kita dipadankan sebagai sebuah proses ilmiah. Oleh sebab itulah dalam kurikulum 2013 diamanatkan tentang apa sebenarnya esensi dari pendekatan saintifik pada kegiatan pembelajaran. Ada sebuah keyakinan bahwa pendekatan ilmiah merupakan sebentuk titian emas perkembangan dan pengembangan sikap atau ranah afektif, keterampilan atau ranah psikomotorik, dan pengetahuan atau ranah kognitif siswa. Agar dapat dikatakan sebagai metode yang bersifat ilmiah, maka sebuah metode penyelidikan atau inquiry atau pencarian atau method of inquiry haruslah didasarkan pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Oleh sebab itulah, metode ilmiah umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. Selanjutnya ialah metode atau model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Serta model atau metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Kemudian, terdapat model pendekatan berbasis masalah yang diungkapkan oleh Suyatno tahun 2009 bahwa
Pendekatan pembelajaran berdasarkan masalah adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata. Siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki sebelumnya atau prior knowledge untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Jadi, pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Nah, baiklah, itulah tadi materi yang saya jelaskan mengenai inovasi kurikulum 2013 yang terdapat pada proses pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.